Sebuah mobil minibus Senin malam terbakar di Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Batu. Kebakaran mobil ini diduga disebabkan adanya konsleting pada kelistrikan mobil. Inilah video amatir detik-detik kebakaran sebuah mobil dengan nomor polisi N1727JB Senin malam di Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Batu. Peristiwa kebakaran mobil minibus dengan nomor polisi N1727JB yang dikendarai Eko Prasetyo, warga desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, bermula usai membeli karpet di salah satu toko di Kota Batu. Usai membeli karpet, mobil putar balik hendak perjalanan pulang. Namun setelah diputar balik, tiba-tiba muncul percikan api di bawah mobil dan api membumbung dengan cepat membakar isi dan bodi mobil. Kebakaran mobil minibus diduga disebabkan arus pendek pada kelistrikan mobil, sehingga dengan cepat api menyambar selang bensin dan karpet di dalam mobil. Eko Prasetyo, pemilik mobil mengaku awalnya dari toko putar balik mau pulang, dan diberitahu tukang parkir ada percikan api di bawah mobilnya. Kemudian api dengan cepat membesar, mobil sempat berjalan sendiri dan berhenti setelah menabrak pohon. Habis dari ini Arta nih, beli karpet. Oh iya. Ya, beli karpet terus putar balik mau pulang. Terus kelihatan katanya tukang parkir, "Oh Mas, ada api di bawah mobil." Gitu. Langsung saya berhenti di sini kok bau bensin gitu, atau bensinnya kebakar tadi terus bau bensin nggak tahu. Ya udah berhenti di situ aja. Api berhasil dipadamkan setelah 20 menit petugas pemadam kebakaran Kota Batu tiba di lokasi kebakaran. Menurut keterangan petugas pemadam kebakaran Kota Batu, kebakaran mobil ini diduga akibat konsleting pada kelistrikan mobil, sehingga api dengan cepat menyambar selang bensin dan isi mobil. Beruntung kejadian ini tidak memakan korban jiwa, namun pemilik mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Jadi ini barusan terjadi kebakaran mobil. Ini tadi mobil dari arah barat menuju ke timur. Ini terdeteksi di depan pertigaan Kasiman, itu diketahui terjadi penyalaan bagian bawah. Terus kemudian pemilik mobil langsung mendorong ke pinggir ini, kebetulan akhirnya di depan toko Cipto. Nah, setelah minggir, api malah membesar, tapi beruntung penanganan kita segera cepat sehingga tidak sampai menyebar ke pohon maupun toko Cipto, sehingga bisa segera dipadamkan. Jadi termasuk tadi salah satu efeknya penghuni rumah di toko Cipto ini sempat terkurung asap. Jadi sempat kita lakukan evakuasi dari atas, kita buka bagian bawah yang merupakan pintu rolling door, sehingga kita selamatkan sehingga penghuninya aman, tidak sampai kerasukan asap. Yanto Yanjung melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat sebanyak 1.634 warga Kota Malang menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi COVID-19. Tingginya jumlah warga yang isolasi mandiri ini membuat pemerintah Kota Malang mempercepat penyediaan tabung oksigen. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Malang, secara akumulatif, jumlah pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 1.634 orang. Sementara untuk kasus aktif kini ada 435 orang yang menjalani perawatan, baik di safe house maupun rumah sakit rujukan COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif meminta masyarakat yang telah mengetahui dirinya terpapar COVID untuk segera melapor ke puskesmas wilayah setempat agar segera mendapatkan pengawasan dan pemantauan secara klinis. Sehingga jika diperlukan rujukan, tindakan bisa segera dilakukan. Hal ini bisa mencegah resiko kematian pada pasien yang menjalani isolasi mandiri. Sementara terkait angka kematian pasien isolasi mandiri yang meninggal namun tidak masuk data, Husnul mengatakan pasien yang meninggal yang masuk data adalah yang terdaftar di puskesmas atau rumah sakit. Sedangkan pasien positif yang isolasi mandiri kemudian meninggal dan tidak terdata di puskesmas tidak masuk dalam data. Pasien isoman yang masuk di catatan itu berarti yang konfirmasi positif dengan swab PCR. Ya. Jumlahnya 1.634. Yang aktif itu?
ya. Aktif kumulatif. Berangkat. Ya, jadi yang terkonfirmasi lewat swab PCR, karena kalau swab PCR itu masuknya di New All Record itu, ya 1634 yang isoman, ya. Terus yang pantauan itu ada yang di rumah sakit, ada yang di Sipkos, ya. Jumlahnya semua itu 436 ya, itu ada di Sipkos dan ada di rumah sakit rujukan. Nanti beritamu pasar gambarnya ini. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu memastikan PPKM darurat level 4 berjalan sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistianto melakukan kunjungan ke Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut, Kabaharkam mengapresiasi Kota Malang dalam penanganan kasus COVID-19. Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Arief Sulistianto didampingi Kapus Koperasi Aman Nusa Dua Polri, Irjen Pol Tomax Kurniawan, dan Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Hadi Supraptoyo, Selasa siang melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang. Kunjungan tersebut untuk memastikan penerapan PPKM darurat level 4 sudah berjalan sesuai keputusan pemerintah pusat. Kedatangan para jenderal polisi ini disambut oleh Wali Kota Malang, Kapolresta Malang Kota, dan Komandan Kodim 0833 Kota Malang. Kabaharkam kemudian melakukan rapat koordinasi tertutup dengan Forpimda Kota Malang, membahas Kamtibmas serta penanganan kasus COVID-19 di Kota Malang. Usai melakukan rapat koordinasi, Kabaharkam Polri juga memberikan bantuan sosial kepada perwakilan warga terdampak PPKM darurat. Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistianto mengapresiasi Kota Malang dalam penanganan kasus COVID-19. Ia berharap dengan sinergitas Forkopimda di Kota Malang yang baik ini dapat mempercepat penanggulangan kasus COVID-19 di Kota Malang. Selain itu, Kabaharkam juga menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti semua peraturan dari pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Karena pencegahan COVID-19 tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan operasi Amanusa dan memberikan asistensi dalam pelaksanaan PPKM level 4, saya datang di Kota Malang dan nanti setelah ini ke Kota Batu untuk meninjau pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan pandemi COVID-19 di Kota Malang. Tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan saya katakan luar biasa. Wali Kota Malang dan belajar Forkopimda sangat kolaboratif, membangun sinergitas untuk menyelamatkan warga masyarakat dari pandemi COVID-19 ini. Langkah-langkah yang dilakukan sangat komprehensif, mulai dari penanganan masalah-masalah itu sampai akhirnya dikelola dengan sangat baik sekali. Ini yang bisa mempercepat proses penanggulangan COVID di Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malaraya. Upaya pencegahan peningkatan penularan virus corona pada PPKM level 4, Satgas COVID-19 Wisata Kota Batu melakukan patroli razia masker di res area wisata Jalibar Kota Batu. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 pelanggaran protokol kesehatan berpatroli. Seperti yang terlihat di res area wisata Jalibar Kota Batu yang menertibkan pengunjung yang tidak menggunakan masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Satgas COVID-19 Kota Wisata Batu menertibkan pengunjung yang tidak menggunakan masker dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada PPKM level 4. Pengunjung yang kedapatan tidak menggunakan masker ditegaskan untuk membeli masker di salah satu warung yang berada di res area wisata Jalibar Kota Batu. Satgas COVID-19 juga berpesan kepada beberapa pemilik warung di res area wisata Jalibar Kota Batu agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan mengingatkan kepada para pengunjung agar selalu menggunakan masker serta menjaga jarak. Tim Liputan Batu TV melaporkan.
Meningkatnya kasus COVID-19 bergejala di Kota Batu dan kurangnya fasilitas kesehatan, seorang kepala desa di Kota Batu menginisiasi mobil dinasnya dan dirubah menjadi ambulan untuk siaga darurat COVID-19. Selain mobil dinasnya dijadikan mobil ambulan, kepala desa ini juga menyiapkan fasilitas untuk penanganan darurat COVID warganya yang tertular virus corona. Seorang kepala desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, menyulap sebuah mobil dinasnya menjadi sarana darurat pasien COVID-19 bagi warga desanya. Untuk membantu warga masyarakat dalam kondisi emergensi, mobil ini diberi sekat layaknya mobil ambulans. Selain menyulap mobil dinasnya, kepala desa ini juga memfungsikan salah satu sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD menjadi shelter atau tempat isolasi warga atau orang tanpa gejala yang terpapar COVID-19. Salah satu warga pekerja migran Indonesia yang menjalani karantina di shelter mengaku dirinya menjalani karantina karena baru saja pulang sebagai tenaga kerja wanita dan ini menjalankan peraturan pemerintah meskipun sementara harus tidur di shelter. Ini kan lagi musimnya pandemi Pak, jadi ya diisolasi lah, peraturan pemerintah kan. Aturannya kayak gini ya diikuti aja Pak. Ibu tenaga kerja dari Iya. Dari luar negeri? Dari Hong Kong. Sudah berapa lama? Dari Hong Kong 12 tahun. 12 tahun. Untuk di isolasi ini? Di sini dari hari Kamis. Di mana? Bu? Sebelumnya di karantina dulu di Sukolilo, di Wisma Haji 6 hari. Ya. Di mana Bu di ruangan isolasi Bu? Ya bosen Pak, sendirian. Tapi untuk fasilitasnya? Fasilitas sih oke Pak. Tidak hanya mobil dan shelter sarana darurat COVID-19, namun pihak desa juga telah menyiapkan tabung oksigen untuk warga yang sesak nafas akibat terpapar COVID-19 bergejala. Kepala Desa Pandanrejo menjelaskan, inisiasi lantaran keterbatasan ambulans dan penuhnya rumah sakit dengan tujuan memberikan pertolongan pertama pada warga yang terpapar COVID-19 dengan gejala sesak nafas. Dan ini juga karena keterbatasan pemerintah Kota Batu, mungkin dari Dinas Kesehatan yang kurang komunikasi dengan pihak desa. Sementara untuk membantu penanganan percepatan COVID-19, selain mobil dinas disulap menjadi ambulans, tabung oksigen, dan shelter, pihak desa juga tengah menyiapkan relawan pemulasaraan dan pemakaman jenazah yang terpapar COVID-19 dengan melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kota Batu. Awalnya banyak warga kami yang tidak bisa bernapas ketika malam hari, ya. Setelah itu apa yang saya perbuat? Karena ambulan-ambulan yang ada di Batu, Puskesmas maupun ambulan yang lainnya, rumah sakit sudah penuh, ambulan tidak ada. Jadi saya punya inovasi, punya gagasan bahwa ini pertolongan pertama, paling tidak sudah tertolong dulu. Terus ini mau diarahkan kemana ketika sudah ada peralatan ya, peralatan kesehatan, itu nanti bisa dibawa ke Malang, ke RSU dan yang lainnya. Awalnya seperti itu, jadi saya juga panik. Tapi terus muncul gagasan mobil dinas saya terpaksa saya pakai karena juga pandangan saya bahwa itu mobil rakyat, mobilnya rakyat yang dibeli oleh uang rakyat. Jadi mobil itu akan saya desain kayak ambulan, tapi itu untuk penjemputan warga yang membutuhkan, yang lagi sakit sebelum diarahkan ke rumah sakit atau dinas kesehatan, kami sudah bisa menolong dulu. Tujuannya seperti itu. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memaksimalkan fungsi rambu penunjuk arah maupun lampu penerangan jalan umum. DLH Kota Malang melakukan pemotongan dahan pohon yang menutupi rambu dan PJU. Kegiatan rutin ini sekaligus untuk mengamankan badan jalan. Kegiatan ini terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang untuk mengamankan badan jalan, khususnya memaksimalkan fungsi rambu penunjuk arah dan juga PJU yang tertutup dahan pohon. Fungsi rambu dan lampu PJU sebagian sudah mulai tertutup pohon sehingga tidak jelas terlihat oleh para pengendara. Tidak hanya itu, seringkali rindangnya pohon juga mengganggu jarak pandang pengendara, khususnya pada malam hari. Pemotongan dahan di Jalan Raya Jaksa Agung Suprapto ini menggunakan 3 unit kendaraan operasional milik DLH Kota Malang.
Tidak hanya itu, sebagian warga juga meminta pemotongan bisa lebih pendek agar keberadaan pohon tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Menurut petugas DLH menjelaskan, perapihan dahan pohon ini akan terus dilakukan demi keamanan dan keselamatan warga dan pengguna jalan agar bisa beraktivitas dengan lancar, tidak terganggu dengan keberadaan pohon pinggir jalan. Di lokasi kegiatan pemotongan ini berjalan lancar di tengah ramainya aktivitas kendaraan yang melintas. DLH Kota Malang juga menghimbau warga yang mengetahui ada pohon rawan di lingkungannya bisa melaporkan ke DLH agar bisa ditindaklanjuti. Penerangan jalan umum ya, tapi kita merampas-rampas yang mengganggu. Iya, ya. Terus ini papan nama arah kota kita ketutup daun-daun, kita rapikan. Ini sepanjang jalan Jagung Suprapto, Pak. Ya. Itu kan ada pengamanan juga ya? Iya, pengamanan. Ya, Pak. Dari kependekan cabang pohon kita rapikan. Ya, Pak. Kemudian kalau masyarakat ada yang mengetahui ada pohon yang kira-kira berbahaya kan bisa lapor ya? Bisa langsung lapor, disurvei, kita tangani, Bapak. Iwan Hikmawan melaporkan. Melimpahnya pasokan air untuk kebutuhan pertanian disyukuri para petani. Mereka tetap semangat menanam bibit dan bunga di tengah lesunya penjualan dan berharap ke depan ada perubahan kondisi permintaan bunga bisa kembali normal. Ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian, sayuran maupun bunga di kawasan Punten Kota Batu disyukuri para petani karena masih bisa berproduksi di tengah musim kemarau. Para petani ini masih tetap semangat mempersiapkan pembibitan buah-buahan maupun untuk berbagai jenis bibit bunga, walaupun kondisi penjualan atau permintaan yang mengalami penurunan drastis. Kondisi ini dimaklumi para petani karena semua usaha ikut terdampak pandemi, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan minat mereka untuk terus berproduksi sambil melihat perkembangan ke depan. Menurut salah seorang petani bunga di kawasan Punten Kota Batu mengungkapkan, saat ini dirinya dalam posisi bertahan dan terus berusaha agar bunga tetap menghasilkan dan berharap ke depan penjualan bisa meningkat. Di lokasi lainnya juga terlihat petani sedang melakukan persiapan pembibitan bibit jeruk yang dalam beberapa bulan ke depan siap untuk dijual. Sementara bibit yang sudah tumbuh masih berada di lahan pertanian menunggu pembeli. Untuk penjualannya kan sekarang ya agak menurun Pak ya, karena ada pandemi ini yang terus berlanjut. Sedangkan bunganya kan udah mekar. Iya. Untuk kebutuhannya kan jadi semakin menurun, bunganya kan udah mekar gitu. Sudah mekar Pak ya. Berarti hilangnya bisa setengah-setengahnya ya? Hampir separuhnya ya? Bisa lebih Pak. Bisa lebih ya? Tapi para petani masih semangat ya untuk ya? Iya Pak, untuk sekarang kan yang ini ya udah gini aja. Ya. Nanti kan buat yang kedepannya lagi nanam yang sekarang aja. Oh, persiapannya. Untuk yang bibit-bibit juga ibu-ibu sudah persiapan. Iya. Kerjakan bibit ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan.